disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Kesehatan rohani kita, ya, dari 5 sesi itu kita berbicara mengenai bagaimana kekristenan yang sejati menurut Roma pasal 12. Ya, Roma pasal 12, dari situ kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, ya. Nah, depan kita akan masuk ke check up itu, ya. Saya akan berikan cek dari 5 hal tadi, ya. Kita ingat kembali bahwa berbeda dengan Ibu Nova yang katakan datang kemari memiliki banyak waktu, ya. Tetapi konteks Amerika sebaliknya, ya. Culture dari Amerika yang berkuasa ini adalah padatnya aktivitas, ya, activity heavy, menguasai hampir seluruh orang Amerika ini, ya. Dan tidak kita sadari bahwa budaya yang memang menuntut prestasi, kompetisi, persaingan yang luar biasa ini membawa efek, ya, dalam kekristenan kita, ya. Dan salah satu yang diserang dalam kekristenan kita ini adalah relations, hubungan, ya. Konteks hubungan ini hampir dirusak oleh karena heavy activity, ya, dalam kehidupan kita ini. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen hidup sebagai orang Kristen tetapi tidak layaknya seperti orang Kristen, ya. Nah, apa itu, ya? Kita belajar dari Roma pasal yang ke-12. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu. Ini bicara mengenai hubungan kita dengan Allah yang pertama. Yang dirusak dalam kekristenan kita yang paling hakiki yang pertama adalah hubungan relasi kita dengan Allah. Nah, Ibu Nova tadi bersaksi, itu esensi yang sangat penting, ya, hubungan kita dengan Allah. Roma pasal 12 ayat 1 berbicara mengenai penyerahan yang total, yang sungguh kepada Allah dalam kehidupan kita. Ya, orang Kristen adalah orang yang memiliki penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, besok kita akan cek apa saja, apakah saudara-saudara dalam hidup ini sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara ini kepada Tuhan, ya. Gimana cara check up-nya, ya? Nah, kita akan nanti bulan depan kita. Yang kedua, relasi kita dengan dunia ini, ya. Karena Roma pasal 12 ayat berikutnya berkata, hendaklah engkau jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan di dunia ini mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Nah, banyak orang Kristen sudah tidak bisa lagi berbeda dengan dunia ini. Mereka menjadi sama dengan dunia ini, ya, tidak lagi berbeda. Hubungan kita dengan dunia dirusakkan. Yang ketiga, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya, ini sangat serius di dalam kekristenan. Sejauh mana kita serius, sungguh-sungguh dalam berhubungan dengan diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri di dalam terang kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita gagal dalam hal ini, melihat siapa diri kita ini tidak menurut perspektif perasaan diri kita sendiri, tapi dalam perspektif Allah, untuk apa kita ini diciptakan, siapa kita ini manusia, kita tidak akan jatuh salah dalam melihat siapa di diri kita ini. Ya, ini yang ketiga, relasi dengan diri kita. Dan bulan lalu kita masuk yang keempat, hubungan kita dengan satu dengan yang lainnya sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Tuhan. Kita dipanggil serius dalam membangun persekutuan, karena ada banyak orang Kristen tahu persekutuan tapi bukan persekutuan yang sesungguhnya. Mereka hanya berkumpul saja di Amerika ini sudah susah, apalagi kita dikehendaki bukan hanya berkumpul belum tentu persekutuan, tetapi kita membangun hubungan kasih satu dengan yang lainnya. Nah, hari ini kita akan masuk yang kelima, yaitu hubungan kita bukan hanya dengan orang-orang Kristen, tetapi dengan umat manusia, dan teristimewa juga buat mereka yang bukan Kristen. Kerohanian Kristen yang benar-benar Kristen
sebetulnya kita bisa ringkas menjadi 3 saja, yaitu semuanya bicara mengenai kasih, kan? Ya, kasih, ya, kasih kepada Allah, kasih kepada diri sendiri, ya, lalu kasih kepada sesama. Jadi kalau dalam itulah hukum Tuhan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini perintah juga untuk mengasihi diri sendiri, ya. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, ada banyak orang nggak bisa mengasihi dirinya sendiri, ya. Kecewa dengan dirinya, banyak orang yang juga bunuh diri. Untuk apa saya hidup? Orang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, ya. Akan sangat sukar untuk kita bisa mengasihi orang lain, ya. Jadi 3 hal ini dapat kita cermin dalam 5 hal tadi, ya. 5 hal tadi: hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan dunia, hubungan kita dengan diri kita sendiri, hubungan kita satu dengan lainnya sebagai orang Kristen. Nah, sekarang kita masuk hubungan kita dengan sesama kita. Kita tahu bahwa sesama kita bukan hanya orang-orang Kristen, ya. Kita hidup juga dengan orang-orang yang bahkan membenci dan memusuhi kekristenan. 14 lebih dahulu, ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Beda itu, ya. Jadi kalau saudara ini dianiaya orang, ini justru kata yang dipakai adalah berkatilah orang yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, ini tidak mudah, ya. Kadang-kadang dalam keluarga saja, tidak usah jauh, ya. Tidak usah dengan sesama orang, sesama keluarga saja. Ada anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Karena kelakuannya yang keluar dari mulut kita ini bisa kutuk, ya. Orang tua mengutuk anak, ada tidak? Pernah terjadi, ya, karena mungkin sudah. Tetapi yang diajarkan di sini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kita lanjutkan ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, karena perdamaian tidak bisa sebelah pihak, ya. Selalu ada dua. Saudara mau damai, tapi kalau orang lain nggak mau damai, nggak bisa. Tapi firman Tuhan realistis. Setidak-tidaknya itu kalau tergantung daripadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita harus damai dengan semua orang. Jadi artinya orang Kristen seharusnya tidak punya musuh. Dimusuhi bisa karena ini orang lain, kita nggak bisa menyuruh orang. Tapi kita tidak akan memusuhi orang. Orang lain bisa musuhi kita. Tapi kalau ini bergantung dengan kita, orang Kristen itu tidak punya musuh. Dimusuhi bisa, orang musuhi kita. Tapi kita tidak akan mau membalas musuh itu dengan kita memusuhi musuh kita itu, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, lapar, justru beri makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Nah, sudah ayat-ayat ini, ya. Karena ini perintah menjadi orang Kristen kita. Itu sebab kita masuk sesi yang kelima ini. Hubungan kita dengan orang-orang yang tidak Kristen seringkali ditandai dengan kebencian, permusuhan dengan kita, ya, mungkin bahkan penganiayaan. Itu sudah sejak awal kekristenan lahir selalu demikian. Tetapi firman Tuhan mengajar ini menjadi sangat-sangat penting. Ini hanya ada dalam kekristenan. Semua keagamaan mengatakan kalau orang berbuat baik dengan kita, kita baik dengan dia. Tapi kalau orang itu memusuhi kita, apalagi memusuhi agama kita, nah, saya lihat yang muncul lalu FPI, Front Pembela Islam.
ya, lalu kelewang ini yang 10 tersangka ya, menolak Ahok, lalu apa saja dipakai atas nama membela agama. Artinya makian harus dibalas dengan makian. Satu makian, satu makian. Satu tampar pipi, satu tampar, itu adil pembalasan. Jadi kalau orang baik kita balas dengan baik, tapi kalau orang itu jahat kita juga harus balas dengan kejahatan. Itu hampir semua. Tetapi hanya ada satu dalam kekristenan. Ini hanya ada dalam agama Kristen yang mengajarkan ini. Tetapi itu semua agama tidak akan ada, ya. Itu sebabnya ini hanya bisa supranatural. Tidak mungkin dari kekuatan kita sendiri kita bisa melakukan hal ini. Ya. Maka firman Tuhan katakan ini supranatural. Artinya kita tidak bisa dengan kuat dan gagah kita. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan ada dalam hidup kita dan menolong kita, kita tidak bisa membalas jahat dengan yang baik. Ini hanya kuasa Tuhan yang memungkinkan kita bisa melakukan. Orang berbuat jahat dengan kita, tapi kita membalas dengan kebaikan. Itulah ajaran kekristenan kita, ya, di dalam Yesus dianiaya luar biasa dan dia naik di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan lihat semuanya, pemimpin-pemimpin semua menghujat Tuhan Yesus begitu rupa, ya. Tetapi mari kita lihat Yesus di kayu salib yang keluar dari mulut Tuhan Yesus di tengah-tengah penganiayaan dan sengsara yang dahsyat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, setelah saya belajar lihat di sini, ini sangat penting buat kita, ya, dalam kekristenan kita ini. Ada mengampuni mudah tidak? Mengampuni mudah tidak? Perlu waktu. Tergantung dari kadar, saya rasa, ya. Semakin tinggi kadar pengkhianatan atau penganiayaan atau pelecehan yang dilakukan kepada kita, semakin sukar kita untuk mengampuni. Semakin sedikit mungkin masih bisa kita, tetapi makin itu makin berat dan makin porsinya itu makin berat pula kita bisa mengampuni. Nah, itu artinya Alkitab juga realistis mau mengajar kepada kita. Ini tidak mudah. Forgive sebagai kata benda itu mudah untuk kita lakukan. Tetapi untuk bisa sampai di sini saja kita tidak mudah. Saudara belum bisa mengampuni perasaan, tapi saudara sampai kepada keputusan saya mau mengampuni. Kalau saudara belum sampai kepada keputusan itu, tidak akan. Hati saudara masih panas, saudara masih marah, tetapi saudara bisa pakai forgive dulu, forgive, ya. Ini berarti bukan lapor dengan forgive. Itu berarti kita mengambil choice, keputusan. Saya mengampuni. Tapi sejujurnya mulut saudara berkata begitu, saudara mengambil keputusan. Tapi hati dan hidup saudara belum mengampuni. Kan, ya? Pernah saudara terjadi begitu, ya? Tapi ini sangat penting. Dan harus memulainya dengan mengambil keputusan dulu, ya. Sebagai manusia, saudara ambil keputusan. Kalau saudara ambil keputusan forgive, saudara dalam proses untuk menjadi forgiving present, ya. Ini butuh proses. Saudara ambil keputusan hari ini, besok bukan berarti saudara sudah bisa lalu senyum dengan orangnya. Ini membutuhkan waktu. Dan proses ini tidak mudah buat kita, ya. Tetapi kalau kita mau menjalaninya, kita masuk dalam proses itu dan kita tahu bahwa ini tidak dengan kuat dan gagah kita. Ini supranatural. Kita membutuhkan Tuhan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Dan kalau kita sudah masuk dalam proses itu forgiving, pada akhirnya kita bisa masuk ke tahap ketiga, forgiven. Kita sudah sungguh-sungguh forgiven. Berarti menjadi lapor. Berarti kita sudah mampu untuk mengampuni, ya. Nah, ini tidak mudah. Nah, dari mana kita dapat belajar mengenai hal ini?
Nah, saya mau ajak kita untuk melihat contoh yang saya rasa selalu indah ya. Dari semua tokoh yang dicatat di dalam Alkitab itu ada cacatnya. Tetapi kalau saya baca di dalam firman Tuhan, Yusuf, saya baca kisah mengenai Yusuf dan baca Daud, dan ketemu banyak masalah dengan Daud kan. Dia pernah zina, dia juga pernah Salomo, ada Musa juga ada. Tetapi kalau sudah baca Yusuf, saya coba periksa Yusuf dari awal sampai akhir. Saya mau cari ada salahnya nggak Yusuf ini gitu. Dan berapa kali saya baca nggak ketemu salahnya Yusuf ya. Nah, saya senang Yusuf menjadi selalu contoh yang sangat indah. Yusuf menggambarkan contoh yang sangat indah. Yang pertama, Yusuf lahir dari keluarga mengenal Allah dan mereka yakin bahwa God is good. Allah itu baik. Buat Yusuf, Allah itu baik. Kecil dia mengalami life is hard. Kakak-kakaknya membenci dia dan seterusnya. Kita dapat lihat pada akhirnya. Yang ketiga kita dapat lihat dari kehidupan Yusuf. Meskipun hidup itu berat, God is good, tapi hidup itu memang berat. Tetapi kita dapat lihat bahwa Allah itu memegang kontrol dalam hidup kita ini. Ya. Jadi Allah yang baik itu dalam hidup ini memang tidak mudah, keras, susah, sukar, banyak hal yang menyedihkan, tapi Allah itu memegang kendali dalam hidup kita ini, ya, di dalam kehidupan Yusuf. Dan meskipun kita yakin bahwa Allah itu memegang kendali dalam hidup kita, dalam hidup Yusuf, mereka belajar yang keempat. Ternyata kejahatan menimpa dalam hidupnya. Meskipun saudara yakin bahwa Allah itu memegang kendali dalam hidup saudara, tapi satu kali saudara tetap akan mengalami sesuatu kejahatan, evil itu terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau sudah sampai di sini, apa yang terjadi? Kita ambil Yusuf. Ya, aniaya keluarganya, kakaknya membenci dia, dibuang ke sumur, bukan ya? Lalu dijual begitu rupa, dan nasib Yusuf terlunta-lunta begitu rupa. Kalau saudara itu jadi Yusuf, diperlakukan kakak-kakak seperti itu, dan satu kali saudara bertemu sudah menjadi penguasa dan bertemu dengan kakak-kakak yang mau membunuh Yusuf itu di depannya, kira-kira apa yang akan dikatakan Yusuf kalau sudah jadi Yusuf? Waktu Yusuf bertemu dengan keluarganya, kakak-kakaknya yang mau membunuh dia, menganiaya dia, menjual, yang tidak peduli dengan nasibnya, dan membuat nasib daripada Yusuf itu terlunta-lunta begitu rupa, ya. Tetapi dia sampai kemudian di istana Mesir dalam kasus perjalanan hidupnya itu, ya. Pengampunan ini terjadi karena keyakinan bahwa kalau Tuhan mengizinkan kejahatan terjadi dalam hidup kita, Yusuf yakin yang mereka-reka jahat itu justru menjadi kebaikan. Pernahkah dalam hidup saudara mengalami hal yang demikian? Saudara mengalami suatu yang, tapi kita tahu di balik reka-rekaan jahat yang mengecewa, dan mungkin kecewa, sudah hurt hati saudara, tapi di balik semuanya itu ternyata pada waktunya dikatakan indah pada waktunya sudah berapa. Oh, ternyata kalau saya nggak mengalami itu, malah saya nggak akan terjadi seperti ini. Apa yang kita anggap sebagai musibah dahulu itu justru jalan masuk kita untuk Tuhan perkara yang baik buat masa depan kita. Dari ibu ini luar biasa di gereja. Dan dia katakan, Tuhan bekerja begitu indah. Suami saya meninggal sudah di dalam Tuhan. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, kemana coba dia? Dia ada di sisi Tuhan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Harta apapun dalam kehidupan ini tidak bisa melebihi keselamatan suami saya melampaui perusahaan sebagai satu saksiannya, ya. Jadi yang kedua, akhirnya setelah bertahun-tahun saya tahu rencana Tuhan yang baik buat keluarga. Kematian suami saya mempersiapkan
dua anak yang berandal. Ya. Nah, kalau ayahnya masih kaya, tinggal ambil uang aja dari ayahnya, bukan? Dan kalau ini habis, mau dari mana dia? Dan ternyata dibalik habisnya itu, kesaksian ini mengatakan, ibu ini berkata, Tuhan mempersiapkan dua anak kami. Dia sadar ya, dibalik semuanya. Dia mengambil alih kemudian perusahaan, memulai kembali dari nol berdua dua anaknya itu. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka juga dibaptiskan dan menjadi majelis jemaat. Dan sekarang ini perusahaan yang dikelolanya jauh lebih besar dibanding dengan perusahaan ayahnya. Tetapi itu terjadi tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Coba Yusuf ini, berapa tahun Yusuf akhirnya sampai sana? Dia nggak tahu kenapa saya masuk penjara, kenapa saya masuk begini ya. Tapi pada akhirnya perjalanan yang panjang itu yang membuat Yusuf dapat berkata ya bahwa Tuhan berkaya. Sangat penting dalam hidup kita ya. Mengapa Yusuf bisa mengampuni biarpun orang jahat dengan kita? Satu, Tuhan itu yang bukan kita yang membuat. Hak pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Dan yang kedua, di balik kejahatan pun kalau itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita ini, kenapa orang itu menjadi saya begitu rupa? Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Kita bisa lihat seperti Yesus. Tuhan juga sedang mereka-reka sesuatu yang bisa justru baik dibalik daripada semua problem dan masalah dalam hidup kita ini. Nah, coba sekarang kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dan acuannya yang mengapa ini bisa kita lakukan? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, pertanyaan saya, mengapa mengingat pengampunan Allah dalam hidup kita dapat menolong kita untuk dapat menangani kemarahan dan pengampunan kepada orang lain? Jadi ya, di sini dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demi ya. Jadi acuannya adalah mengingat pengampunan Tuhan dalam hidup kita ini. Olehnya. Nah, coba kita sekarang baca di Roma pasal yang ke-12. 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kira-kira apa itu maksudnya? Sudah, kalau saudara membalas yang jahat dengan yang baik, firman Tuhan katakan, kita ini menumpuk bara api di atas kepalanya. Kira-kira apa artinya? Apa itu menumpuk bara di atas kepalanya? Berarti kita akan mati dua-duanya. Jadi kalau saya ini jahat, dia Pak Arman jahat, saya balas dengan jahat. Pak Arman ada bara apinya, saya juga bara api. Pak Arman dihukum Tuhan, saya juga dihukum, mati sama-sama. Ya. Tapi kalau dia jahat, saya balas dengan baik. Bara apinya saya tidak masuk dalam hukuman Tuhan. Ya. Hukuman Tuhan milik daripada orang yang jahat. Karena kalau dia jahat, saya ikut jahat, sama-sama penjahat, sama-sama. Ya sudah sama-sama dalam api neraka semua ya, bara api. Ini tafsiran yang ya. Yang kedua, tafsiran yang kedua. Ini bara api itu lambang daripada apa? Kalau orang malu ya, itu mukanya kan terus merah seperti bara api gitu ya. Nah, menurut tradisi daripada orang Yahudi ini katanya kalau saudara orang berbuat jahat kita balas dengan berbuat baik, justru akan menambah malu orang yang berbuat jahat itu ya. Orang yang jahat itu akan makin merasa malu ya,
oleh karena kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, ajaran yang ketiga menyatakan bahwa kalau kita meletakkan bara di atas api orang lain, itu artinya kita justru akan memenangkan orang itu. Ya, jadi kita dapat menjangkau orang itu dan memenangkan orang itu. Tetapi apapun artinya, saya mau ingatkan kepada kita bahwa inilah kekristenan, membalas yang jahat dengan yang baik. Ya, itu inti daripada kekristenan. Kalau orang jahat dibalas dengan jahat, tidak akan pernah ada pertobatan. Tetapi kalau kita terjadi orang jahat kita balas dengan baik, justru membuat malu orang itu, dan perbuatan yang baik yang bertubi-tubi kepada orang yang jahat justru akan membalik orang yang jahat itu menjadi bertobat. Tapi kalau kita balas dengan jahat, pikir kita mungkin akan menjadi lebih baik. Jadi kalau kamu tampar pipi kiri saya, kamu supaya tahu rasanya saya tampar juga. Nah, kita pikir mungkin dia bisa bertobat, tetapi justru sebaliknya. Ya, yang terjadi justru saya tampar lagi begitu, dan hancur dalam kehidupan kita ini. Jadi ini penutup ya, jadi 5 sesi hubungan dengan Allah, hubungan dengan dunia, hubungan dengan diri kita sendiri, hubungan dengan orang-orang Kristen satu dengan yang lainnya, hubungan kita dengan orang-orang yang bukan Kristen bahkan yang terkadang memusuhi kita. Inilah kekristenan kita ya, dirangkum dalam Roma pasal yang ke-12 ya. Nah, ini kekristenan yang kelima ya. Orang Kristen diajar membalas yang baik, yang jahat dengan yang baik, dan itu hanya mungkin kalau kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya. Amin ya. 11 itu apa Soma ini? Janet. Kan 9 dapat lah. Janet mau apa? Ya. Dulu kali. Cukup ya kan? Ya, ayo Tante, ya, mulai ya. Nasi ayam Semarang. Oh, nasi ayam Semarang. Pak Mika juga pengen Pak Mika. Ya, nggak mau ini yang mana?